Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Waluyo. Saya petani hidroponik dari kebun melon ini yang berlokasi di Cibagaran Asri. Ide pembuatan greenhouse melon secara hidroponik ini datangnya juga tidak sulit-sulit amat gitu, jadi secara tiba-tiba karena saya melihat ingin memanfaatkan pekarangan yang tidak termanfaatkan seperti yang sebelah ini terlihat masih banyak kosong dan rumput. Maka berangkat dari situ saya mempunyai ide bagaimana cara memanfaatkan dan apa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan ternyata saya menemukan melon ini. Karena melon ini buahnya bisa kita buat seperti menjadi premium dengan cara menanam di dalam greenhouse dengan metode hidroponik. Dan ya alhamdulillah, walaupun saya tidak punya pengalaman sama sekali di awal, tapi berkat adanya teknologi yang saya cari di internet melalui tulisan-tulisan maupun YouTube, maka berbekal dengan itu ya bismillah, dan alhamdulillah ini sudah periode kedua dan kelihatannya hasilnya ada peningkatan gitu. Jadi lebih baik daripada periode di awal. Menurut saya ini walaupun di luaran berkembang berita bahwasanya sulit menanam melon, tapi dengan insya Allah dengan bantuan greenhouse terproteksi dari hama sekelilingnya, maka perawatannya jadi lebih mudah dan bisa terukur, terutama penggunaan pestisida. Jadi sangat minim penggunaan pestisidanya karena sudah terproteksi ya. Jadi ya dengan itu maka saya bisa menjamin bahwasanya buahnya ini sangat layak untuk dikonsumsi gitu, karena yaitu kembali tadi minimnya penggunaan pestisida, walaupun harga jual yang saya tawarkan ke masyarakat itu jauh lebih tinggi daripada melon yang ditanam di open field gitu, seperti di sawah gitu ya kan. Dan kelihatannya mereka sangat antusias untuk bisa menikmati buahnya, dan beberapa testimoni menyatakan bahwa buahnya itu memang rasanya berbeda daripada melon yang ditanam di saya menghabiskan membangun greenhouse ini komplit dengan instalasi serta bibit awal, kemudian pestisida yang saya pakai, kemudian konsumsi energi listrik itu katakanlah ya kurang lebih 40 juta. Nah 40 juta, dan alhamdulillah di panen pertama saya bisa menghasilkan sekitar 500 kg. Ya hasilnya ya dikali saja 25.000 karena saya menjual seharga itu. Dan kemudian di panen yang kedua kelihatannya saya ada harapan bahwa ini bisa mencapai sampai 700 kilo gitu. Jadi ada peningkatan gitu. Jadi kalau bicara tentang bahasa akuntansi itu break even point, ya saya berharap dalam 4 kali panen minimal saya sudah bisa menikmati laba dan modal sudah kembali. Jadi kalau dihitung menurut saya ini kalau greenhouse ini dirawat dengan baik walaupun berbahan bambu, bisa bertahan paling tidak 4 tahun. Jadi kita bisa menikmati katakanlah keuntungannya selama 3 tahun berikutnya gitu. Jadi biaya penanaman greenhouse sudah bisa tercukupi kemudian yang selama 3 tahun itu. Dan saya berharap juga dengan tambahnya ilmu, kita membaca literatur bagaimana cara agar target buah ini yang minimal 1,5 kilo itu bisa tercapai. Jadi dengan luasan greenhouse ini target saya itu bisa menghasilkan buah 900 kilo. Kalau itu bisa tercapai maka saya sudah boleh dibilang berhasil. Jadi kali ini masih 70% lah katakan ya, masih 70%. Saya masih harus terus belajar, dan saya mohon doanya bagi pemirsa agar saya bisa mencapai target itu. Adapun peran atau kontribusi warga sekitar tentu ya sangat banyak ya, terutama adalah mereka sebagai pangsa pasar kita, itu satu. Yang kedua, walaupun di awal banyak yang pesimis warga sekeliling karena adanya faktor pencurian lah, inilah itu gitu. Maka pertama saya jawab bahwa insect net yang ada di sekeliling ini atau net ini tidak untuk melindungi pencuri, tapi hanya untuk melindungi binatang pengganggu agar masuk. Kalau misalnya ada pencuri sangat mudah ya, untuk mencuri. Nah, itu
Tapi alhamdulillah dengan adanya peran masyarakat itu menjaga bahwa ini adalah sesuatu yang ditanam bukan tumbuh dengan sendirinya. Dan alhamdulillah masih tidak jadi sendirian dan itu salah satu peran masyarakat. Kemudian dari instansi pemerintah seperti ibu-ibu PKK, RT, maupun RW dan Pak Lurah yang luar biasa kontribusinya, terutama dalam hal memperluas pangsa pasar. Jadi mereka mempunyai koneksi yang sangat luas dan hanya meminta bantuan beliau. Alhamdulillah dari 2 kali pengalaman panen ini tidak cukup, jadi selalu kekurangan buah gitu. Banyak yang kemudian datang sudah habis kecewa gitu, seperti yang ada sekarang sisa-sisa ini sebenarnya ini sudah terbooking gitu. Jadi saya tinggal menunggu masaknya buah ini dipetik, sudah nanti akan diambil. Ya, kalau sekarang hari Ahad maka Rabu nanti ini sudah terambil semua. Itu peran yang sangat besar baik dari Pemkot, dari kecamatan dan Pak Lurah yang secara langsung dan sangat intens itu terjun membimbing kami, kemudian memperkenalkan kepada halayak yang ramai. Maka ini sangat luar biasa supportnya gitu. Harapan saya setelah saya dalam tanda kutip ya berhasil menanam melon dengan metode seperti ini, semoga bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang sama, menanam gitu ya kan. Dengan adanya lebih banyak para petani-petani melon, maka kemudian harapan saya tentu bahwa nanti daerah Cipageran ini akan menjadi sentra melon dan ini bisa menjadi tujuan wisata. Nah, hanya kendalanya saya hanya mempunyai satu, tentu untuk wisata kan dibutuhkan kontinuitas. Jadi harapan saya kalau misalnya nanti ada petani lain yang mau membudidayakan, maka misalnya pekan ini ada di sini panen, kemudian pekan berikutnya ada di tempat lain dan seterusnya begitu. Sehingga setiap akhir pekan orang bisa berwisata untuk memetik melon. Dan tentunya ini bukan sekedar wisata, tapi ada jaminan bahwasanya buah yang kita tanam dengan metode seperti ini sangat minim penggunaan insektisidanya. Kemudian ini juga ramah terhadap lingkungan, walaupun ini bukan bukan biologis atau bukan organik, tapi ini sangat layak dikonsumsi karena kita tidak memakai media tanah, nutrisinya langsung terserap, kemudian tanamannya terproteksi sehingga sangat minim penggunaan pestisida. Dan ini saya terapkan bahwa menjelang panen kita sudah berhenti melakukan pengaplikasian pestisida, sehingga kalaupun misalnya seandainya akan dicek ke laboratorium buah ini, maka saya bisa menjamin bahwa toksiknya itu sudah hilang karena mereka sudah bebas toksik ketika menjelang panen. Sehingga walaupun di pasar mungkin agak mahal, tetapi apabila dibandingkan dengan misalnya di toko buah, maka masyarakat bisa menikmati buah premium dengan harga separuh dari toko buah, kemudian mendapatkan pengalaman tersendiri ketika memetik buah langsung dari pohonnya. Seperti itu, saya merasa bahagia tatkala orang bisa tersenyum ketika memetik buah, mengambil foto dan sebagainya. Itu sebuah nilai value yang tidak bisa saya dapatkan, itu luar biasa sebagai petani. Dan bagi masyarakat atau para pemirsa yang ingin menanam melon atau bereksperimen, ingin menanam seperti ini, tidak usah walaupun tidak berbentuk skala besar, memanfaatkan halaman rumah atau halaman belakang rumah. Ya, saya dengan sangat terbuka dan sangat senang hati apabila ada yang ingin belajar bersama gitu. Kalau mengajari kelihatannya saya belum sebagai ahlinya, tapi ingin sama-sama sharing, belajar bersama, maka saya sangat terbuka. Dan untuk awal mungkin kalau ingin mengunjungi kebun yang sudah ada ini pun ya silahkan kapan saja, tinggal di telepon. Biasanya saya berada di kebun ini di pagi hari dan sore hari, atau bisa janjian lebih dulu. Sangat terbuka dan saya sangat welcome bisa menularkan ya apa yang sudah saya capai. Ini Pak sudah riset, ternyata ini bisa dihemat lagi. Jadi ini dibelah jadi 2, tutupnya pakai styrofoam. Nanti tutupnya. Nah, fungsi styrofoam itu ternyata bisa meredam panas, sehingga air nutrisi itu tidak panas. Karena kalau air nutrisinya panas, dia bisa menimbulkan jamur di akar.
dan jamur. Nah, dengan tutup styrofoam itu dengan sendirinya panas akan diredam, jadi suhu airnya itu tetap stabil walaupun dalam keadaan kondisi. Oh, berarti ini dibelah dua, lalu di styrofoam dibelah dua, di satu jadi dua guli. ya. Tutup atasnya itu memakai styrofoam. Misalnya. Sorry saja. Ya, nanti styrofoamnya dilubangi seperti ini Iya, juga. betul, dilobang. Nah, karena jaraknya pendek, jadi bisa kita tidak menggunakan net pot, itu juga bisa menghemat. Kalau tetap mau menggunakan net pot, Aliran airnya aliran air tetap, karena ini